ya, kita sudah melewati kurang lebih selama 2 pekan ya, untuk melewati proses kegiatan dari field trip dan simple project collaboration, di mana akhir dari semua kegiatan ini kalian akan menghasilkan sebuah produk ya. Produknya seperti ini. Ini adalah contoh dari yang sudah dibuat oleh Bapak dan Ibu guru, miniatur mengenai proses pengolahan dari sumber energi panas bumi sehingga menghasilkan menjadi energi listrik. Nah, anak-anak saleh dan salehah, sebelum kita awali kegiatan di Gimit hari ini, yuk kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saleh dan salehah, hari ini merupakan hari terakhir sebenarnya kalian menyelesaikan panduan dari field trip dan simple project collaboration beserta hari terakhir juga seharusnya kalian menyelesaikan maket ini ya. Jadi untuk besok sudah tidak ada lagi yang mengerjakan dan menyelesaikan baik itu panduan ataupun maket dari simple project collaboration ini. Nah, dari maket yang sudah kalian buat ini, nanti kalian akan presentasi, di mana itu merupakan pengambilan nilai dari Bapak dan Ibu guru, nilai akhir semester ini. Karena sudah tidak terasa ya, Masya Allah, 1 semester sudah kita lalui. Ini merupakan detik-detik terakhir di semester 1 ini, di level 4 ini. Sebenarnya sih Bapak dan Ibu guru sebenarnya pengennya ya sebelum semester ini berakhir pengennya bertatap muka dengan kalian, tapi qadarullah Allah sedang memberikan kita ujian kesabaran ya, bagaimana kita bisa bersabar dengan pandemi yang Allah berikan ini. Nah, anak-anak saleh dan salehah, insya Allah besok merupakan hari di mana kalian harus mempresentasikan hasil karya kalian, baik itu miniaturnya beserta panduan yang sudah kalian buat. Nah, sebelum kalian nanti akan melihat bagaimana cara berpresentasi yang baik dan benar, kemudian juga poin-poin apa saja sih yang harus ada dalam presentasi. Nah, Bruni akan jelaskan dulu nih peraturan-peraturan yang harus kalian ikuti atau tata cara dalam berpresentasi. Yang pertama apa? Boleh nih, kalian penasaran ya? Nah, tata cara melakukan presentasi, Masya Allah. Suara siapa barusan? Boleh nih, seneng banget kalian bersuara. Nah, yang pertama itu adalah kalian menggunakan seragam kapucon atau kerah. Jadi kalau seragam kapuconnya sudah dicuci atau kerahnya sudah dicuci, kalian boleh pilih salah satu saja. Besok ketika presentasi mau menggunakan seragam kerah atau seragam kapucon, itu yang pertama ya. Jadi ketika presentasi kalian menggunakan seragam kapucon ataupun kerah. Kemudian yang kedua, maket yang kalian sudah buat ini harus terlihat jelas ketika presentasi. Jadi bagaimana nih caranya menyimpan kamera supaya satu, maketnya terlihat jelas, kemudian kaliannya pun yang sedang presentasi terlihat jelas, kemudian suaranya pun terdengar jelas sama Bapak dan Ibu guru yang mendengarkan ya. Kemudian selanjutnya, nah urutan untuk presentasi. Nah presentasi itu kan ada ininya ya, ada ada tata caranya. Nah urutannya yang pertama, sebelum kalian menyampaikan penjelasan yang akan kalian presentasikan nanti, silahkan kalian buka dulu presentasi ini dengan salam. Kemudian setelah salam, kalian perkenalkan diri kalian dulu, biar Bapak dan Ibu guru yang menyimak presentasi kalian tahu, karena tidak semua loh Bapak dan Ibu guru di sini sudah mengenal kalian. Jadi setelah salam, silahkan perkenalkan kalian, nama kalian siapa, kemudian kalian sampaikan juga tema yang akan kalian presentasikan apa, seperti itu. Nah, sekedar informasi, sekilas info ya dari Bu Reni. Untuk presentasi besok, insya Allah kita akan presentasi menjadi 2 sesi ya. Jadi satu kelompok akan presentasi di sesi pertama, yaitu di pagi hari. Kemudian setelah snack time dan setelah kita sholat duha,
akan ada presentasi di sesi yang kedua. Nah, presentasi ini semuanya melalui Gimit. Jadi insya Allah besok kita akan bagikan beberapa link ya, ada 6 link. 6 link yang akan kami bagikan dan semuanya silahkan boleh masuk sesuai kelompok yang ditentukan untuk ke link yang sudah kami sharekan gitu ya. Nah, Bu Reni, tadi kan sudah tuh tata cara, kemudian peraturan untuk presentasi besok harus memakai seragam, kemudian maket dan suara juga orangnya harus terlihat jelas. Kemudian urutan presentasinya juga harus dibuka dengan salam, dikenalkan nama kalian, kemudian disampaikan juga tema presentasinya. Lalu contoh presentasinya seperti apa Bu Reni? Nah, dan apa saja sih poin-poin yang harus dipresentasikan besok ya? Karena di maket ini ternyata semua pelajaran ada kolaborasi di maket ini ya. Nah, untuk lebih jelasnya akhirnya akan panggilkan Bu Winda. Oke, Bu Winda. Assalamualaikum. Oke, alhamdulillah. Bagaimana, sudah siap untuk presentasi besok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum siap? Belum. Ada yang sudah mulai deg-degan dari hari ini? Belum. Oke. Tapi minimalnya maket yang kalian buat sudah selesai kan ya? Ibu, belum. Kenapa? Kenapa teriak-teriak? Sudah. Oh sudah. Ibu Ida kaget tadinya. Oke, ya insya Allah nih tadi Bu Reni sudah menyampaikan kan ya, kita akan presentasi besok sesuai dengan kelompoknya, tapi tidak presentasi ke guru pembimbing. Jadi kalau yang kemarin kelompok Bu Indah sudah mulai latihan presentasi ke Bu Indah, nah besok tidak akan ke Bu Indah tapi ke guru lain. Berikut juga kelompok-kelompok yang lain. Jadi silahkan siap-siap. Siapa tahu nih nanti dari kelas Iridium ternyata yang ngetesnya bukan guru kelas Iridium tapi guru kelas Platinum atau guru kelas Magnesium. Jadi harus siap-siap siapapun nanti yang menguji kalian. Oke. Tapi pastikan nih sebelum presentasi maket dan panduannya sudah terisi. Udah terisi, Bu, Tapi gimana? sudah semua terisi pantuannya dan maketnya juga. Masya Allah, Atifa keren. Ya, yang lain juga sama ya. Pasti Bunda yakin pasti sudah selesai panduannya dan maketnya pun sudah selesai. Nah, sekarang bagaimana sih caranya untuk presentasi besok? Urutannya apa saja? Apa saja yang harus kalian sampaikan ke guru-guru yang akan menilai kalian? Di slide sudah ditampilkan nih urutan yang harus kalian presentasikan. Yang pertama adalah agama dulu, ya. Agama dulu. Yang kedua, sains bahasa. Yang ketiga, sosial Sunda. Yang keempat, English. Yang kelima, PLH PKN. Nah, sekarang pertanyaannya, yang mana ini? Sosial bahasa yang mana? Sains yang mana? English yang mana? Nah, semuanya bisa kalian lihat di panduan, ya. Jadi kuncinya setelah maketnya selesai, jadi targetan kalian bukan hanya menyelesaikan maket. Maketnya udah bagus banget nih, tapi panduan tidak diisi, percuma. Karena nanti kalian nggak bisa menjelaskan, ya. Jadi semuanya ini adalah satu paket, harus dikerjakan dengan tepat, dengan sesuai yang diminta oleh guru-guru, ya. Nah, sekarang Bu Indah akan coba mencontohkan cara presentasinya, tapi bukan presentasi utuh ya. Bu Indah tidak akan menjelaskan presentasi utuh, tapi hanya poin-poinnya saja. Tadi Bu Reni sudah menyampaikan, pada saat mau presentasi, diawali dulu dengan memperkenalkan diri. Bagaimana cara memperkenalkan dirinya? Ada yang bisa memberi contoh sebelum Bu Indah mencontohkan? Atifa, Bu. Boleh, Akmal, ayo Bu. Atifa, gimana? Atifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Atifah Rahmadini, kelas 4 Iridium. Umur saya 9 tahun. Iya. Cita-cita saya menjadi penyanyi dan saya orang Palembang. Oke, lengkap sekali. Terima kasih Atifa. Tapi ini untuk presentasi besok tidak perlu selengkap itu ya. Jadi kalian hanya cukup menyebutkan siapa nama kalian, dari kelas apa, dan kalian akan mempresentasikan tentang apa.
Ya, jadi tidak perlu menyebutkan umurnya, asalnya dari mana, itu tidak perlu. Yang diperlukan oleh guru-guru penguji kalian nanti hanya, oh, Kalau anak ini cita-citanya, namanya Zayan misalnya. Oh, ini dari kelas magnesium, hanya butuh itu. Ya, siap? Winda akan contohkan ya. Jadi contohnya gini. Tadi betul yang Atifa, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, misalkan Bu Winda pakai nama Bu Winda saja ya, karena kan Bu Winda nggak hafal nama kalian panjang-panjangnya siapa. Bu Winda ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Nursiti Hamidah dari kelas 4 Platinum. Hari ini saya akan mencoba mempresentasikan virtual field trip dan simple project collaboration dengan tema energi dan environment. Nah, pada presentasi ini saya akan menjelaskan tentang perubahan energi panas bumi menjadi energi listrik. Seperti itu ya. Itu kalian sudah menyampaikan perkenalan diri kalian langsung dengan penyampaian materi apa yang akan kalian presentasikan. Oke, bisa? Ada yang bisa mengulangi? Coba. Tadi Bu Ina sudah mencontohkan satu kali nih. Ada yang mau mencoba? Ibu patah-patah tadi suaranya. Kenapa? Patah-patah. Aduh. Tadi suaranya patah. Patah-patah. Perlu diulang ya, Bu Ina ulang satu kali lagi ya. Dengarkan nanti setelah Bu Ina minta 1 atau 2 orang di antara kalian yang mencoba untuk memperkenalkan diri. Oke? Malu. Nggak usah malu kan, besok kalian akan ini juga presentasi juga. Oke, siap ya? Bu Ina contohkan 1 kali lagi. Simak dulu ya. Oke, tidak ada yang menyanggah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Nursiti Hamidah dari kelas 4 Platinum. Insya Allah hari ini saya akan mempresentasikan virtual field trip dan simple project collaboration dengan tema energi dan environment. Nah, insya Allah nanti saya akan menjelaskan tentang perubahan energi panas bumi menjadi energi listrik. Begitu ya. Yuk, coba siapa yang mau mencoba? Faras, boleh. Yuk. Faras angkat tangan soalnya. Yuk Faras, coba perkenalkan dirinya. Tidak berbicara. Akmal deh, itu Akmal angkat tangan. Yuk Akmal. halo, Assalamualaikum, nama saya Akmal dari kelas 4 Platinum. Oke. Umur saya 9 tahun. Iya. Terima kasih Akmal. Gini, pada saat kalian memperkenalkan diri, pastikan muka kalian terlihat di kamera. Kalau ini Bu Indah hanya lihat mata Akmal ke daerah rambut sini nih, dari mata ke bawah Bu Indah nggak bisa lihat. Jadi harus agak mundur. Ini soalnya Bu kameranya tinggi banget. Iya, berarti Akmal agak mundur sedikit supaya mukanya terlihat jelas. Nah, yuk coba ulangi lagi. Seperti tadi Bu Indah ya, yang Bu Indah contohkan ya. Ya. Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akmal dari kelas. Nama saya Muhammad Akmal Andika. Panggilan saya Akmal dari kelas 4 Platinum. Umur saya 9 tahun. Saya berasal dari Bandung. Saya tinggal di ujung Merung. Oke, terima kasih Akmal. Tadi Bu Nomor 21. Oke. Akmal menyimak contoh Bu Indah tidak tadi? Kan Sama alamat, tapi dimodifikasi lagi. Oh, boleh ya, boleh dimodifikasi lagi, tapi poin-poin yang harus disampaikannya harus tetap disampaikan ya. Tadi kan Bu Indah menyampaikan setelah nama, Bu Indah sampaikan juga Bu Indah akan mempresentasikan tentang apa ya. Jadi perkenalan dirinya tidak perlu lengkap-lengkap sampai alamat, umur, nomor rumah, itu tidak perlu disampaikan. Cukup nama lengkap kalian ya, nama lengkap kalian, kelas apa, terus mau mempresentasikan tentang apa. Oke, terima kasih Akmal. Ada yang mau nyoba lagi? Aku. Coba Aku. Siapa aku teh? Mau Bu. Aku Bu. Sebutkan nama, tidak nyebut aku Bu. Alfahri. Siapa? Aulia. Alfahri. Alfahri. Oke, Alfahri. Diandra. Ya, nanti Alfahri dulu. Yuk. Dengarkan Alfahri ya.
Assalamualaikum warahmatullahi Alfahri wabarakatuh. boleh Nama dibuka saya kameranya? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfari. Saya dari kelas Iridium. Saya lahir di Bandung. Terima kasih. Terus akan mempresentasikan tentang apa? Saya akan Presentasi presentasikan market yang saya telah buat tentang tentang pembangkit listrik tenaga apa teh? panas bumi. Panas bumi. Iya. Terus? Udah. Oke, terima kasih Alfahri. Ada yang mau nyoba lagi? Diandra. Boleh, Diandra, yuk. Bu. Oke, Diandra silakan. Yang udah boleh Oke, yang lainnya disimak dulu. Lihat contohnya nanti biar kalian juga tahu ya. Yuk, silakan Diandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guru-guru Makmum. Perkenalkan, nama saya Diandra Naya Malika dari kelas 4 Iridium. Jadi sekarang Diandra akan mempresentasikan tentang virtual field trip dan special project collaboration tentang alur geothermal energi. Oke, sip. Kayak gitu ya. Jadi tidak perlu menyebutkan banyak-banyak sampai umur kalian, alamat, nomor rumah, tidak perlu disebutkan, hanya menyebutkan nama dan kelas kalian. Lanjut ke tema yang akan kalian presentasikan. Oke, paham? Itu urutan pertama ya. Tadi sudah memperkenalkan diri dan menyampaikan tema apa yang akan dipresentasikan. Lalu sekarang urutan setelah itu adalah kalian boleh ambil buku panduannya. Boleh ambil buku panduannya. Setelah memperkenalkan diri, di sini nih halaman berapa, tidak ada halamannya. Di sini yang bagian bawah ini, setelah alur kegiatan yang di bawahnya, berarti halaman ke-2 ya. Ibu, buku panduannya itu yang mana? Yang ini sayangku, dari kemarin-kemarin kan ini diisi. Ini namanya buku panduan. Buku panduan ini dipakai untuk kalian presentasi nanti. Bukan, aku itu buku ya, jadi silakan diambil dulu buku panduannya supaya nanti tahu. Boleh ditandai sama kalian, boleh ditandai. Oh, setelah perkenalan berarti aku harus menjelaskan yang ini, ya. Jadi boleh sambil kalian tandai menggunakan pensil atau pulpen. Oke, tadi kalian sudah memperkenalkan diri. Setelah memperkenalkan diri, silakan kalian boleh menyampaikan teks yang ada di sini, tapi tidak perlu dibaca. Jadi kalian baca dulu misalnya, terus kalian, oh ternyata intinya tentang ini. Kalau misalnya tidak bisa, kalian boleh sambil baca, tapi tidak terus-terusan baca gini. Jadi kalian baca, oh ingat baca gini, sampaikan, terus oh nanti ada yang lupa, baru lihat sekilas, sampaikan lagi. Jadi tidak terus-terusan melihat ke teks, ya. Yang tulisannya Islam Rahmatan Lil Alamin. Jadi setelah perkenalan kalian sampaikan yang Islam Rahmatan Lil Alamin. Bumi yang Allah hamparkan ini mengandung berbagai kekayaan alam. Isinya itu. Ya, itu yang disampaikan setelah kalian memperkenalkan diri. Lalu setelah itu adalah nih, di kalimat bawahnya kan Islam merupakan petunjuk yang lengkap bagi kita semua. Ini tercantum pada Al-Quran. Jadi kalian langsung ke halaman berikutnya. Hal yang tadi nih, Islam merupakan petunjuk yang lengkap bagi kita semua. Ini tercantum di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 3 yang penggalannya berbunyi apa. Jadi kalian sebutkan, ini kan kalian sudah menulis ya penggalan ayatnya apa, artinya apa, dan intinya tentang apa. Surat Al-Ma'idah ayat 3 itu. Paham sampai sini? Oke, Akmal angkat tangan, kenapa? Ibu, kalau yang tadi jawab, boleh jawab lagi. Hah? Gimana Akmal? Kalau yang tadi udah jawab, boleh jawab lagi. Yang tadi yang sudah jawab boleh jawab lagi. Maksudnya jawab apa? Yang mana? Kan tadi tuh aku tuh ngejawab ini yang pembukaan memperkenalkan diri ya. Terus kan ada tahap 2-nya juga. Kan aku udah ngejawab, tadi mau ngejawab lagi. Oh, nggak apa-apa. Kalau misalkan emang ternyata Akmal masih mau berbicara, boleh.
Ya, selama masih berhubungan dengan materi. Senang sekali itu rasanya. Langsung ye. Oke, lanjut ya. Urutannya tadi paham ya sampai sini ya. Jadi kalian setelah membacakan yang ini, setelah membacakan Islam rahmatan lil alamin, sambungkan ke sininya. Ya. Petunjuk nih, Islam sebagai petunjuk yang lengkap bagi kita semua. Ini tercantum di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, kalian sebutkan saja ayatnya, kalian bacakan ayatnya. Terus artinya tentang apa? Intinya tentang apa? Ya. Paham? Kalau misalnya Bu, aku susah untuk menghafalkan Arabnya, ya boleh sambil dilihat sekali-sekali. Jadi panduan ini boleh sambil dipegang sama kalian. Jadi pada saat kalian lupa, boleh dilihat. Ya, jadi pastikan tulisan di sini tulisannya rapi karena nanti kalian akan baca pada saat presentasi sesekali, bukan baca terus-terusan. Ya. Setelah itu lanjut ke. Kalau terus-terusan ngeliat ke bawah terus dong, Bu. Kenapa? Kalau terus-terusan ngebaca ngeliat ke bawah terus. Iya, betul sekali Akmal. Kalau misalkan terus-terusan baca nanti lihat ke bawah terus, jadi nggak kelihatan muka ganteng sama muka Panduannya cantiknya. disimpan di depan. Iya ya, kan kalau presentasi itu harusnya tidak terus-terusan membaca. Jadi kalaupun memang ada alat bantu, misalnya seperti Bu Indah nih, Bu Indah pakai slide. Ini alat bantu Bu Indah, tapi bukan berarti Bu Indah terus-terusan baca slide kan. Jadi Bu Indah tetap ada yang diucapkan tanpa melihat ke slide-nya juga. Oke, lanjut ya. Setelah membahas surat Al-Maidah ini, kalian boleh lanjut ke yang maket. Ya. Nih salah satu bumi yang Allah hamparkan ini mengandung kekayaan alam yang melimpah. Salah satunya adalah energi panas bumi. Saya akan menjelaskan maket proses panas bumi menjadi energi listrik. Nah, kalian silahkan langsung jelaskan maketnya. Dimulai dari mana? Ya, misalnya listrik yang mengalir ke rumah-rumah ini awalnya dari apa? Kalian jelaskan semua prosesnya, semua tahapannya. Dan sebutkan juga alat-alatnya. Misalnya ini gundukan ini apa namanya? Terus yang berwarna kuning ini apa namanya? Jadi kalian sebutkan dulu alat-alatnya, lalu kalian jelaskan prosesnya seperti apa. Ya. Nah, proses ini sebetulnya sudah kalian tulis juga di panduan. Ada tahapan energi panas bumi menjadi energi listrik. Jadi kalau ini sudah kalian tulis, kalian pasti bisa menjelaskan maket ini dengan lancar. Oke? Boleh? Siapa yang mau bertanya? Atifa. Kenapa Atifa? Indonesia, iya Bu. Kenapa mau tanya apa? Ibu, Iya. berdasarkan yang mulai dari perkenalannya itu pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Oke, ini masih pakai bahasa Indonesia. Nanti, jadi betul tadi Atifa menanyakan itu ya. Jadi di presentasi kalian ya akan ada yang disampaikan menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Sunda. Ya, jadi siap-siap. Tapi tidak semuanya disampaikan dalam 3 bahasa. Nanti bingung yang ada kalian. Ini bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Sundanya apa? Kan nanti malah jadi tidak jelas ya. Jadi untuk yang bagian sains ini menjelaskan maket ini hanya menggunakan bahasa Indonesia saja. Tapi karena yang menjadi poin di maket ini adalah sains dan bahasa, berarti kalian pada saat menjelaskan pun harus menggunakan bahasa yang baik. Ya, menggunakan kata-kata yang sopan, kata-kata yang baik, kata-kata yang sesuai. Bukan kata-kata yang biasa kalian gunakan sehari-hari dengan teman. Misalnya ada ini diginiin, terus ini ke sebelah siniin, tidak seperti itu. Ya, siap? Karena kalau diginiin itu bukan bahasa Indonesia yang baik, itu tidak baku. Ya, paham sampai sini? Bisa kita lanjut? Ibu, Ya. kalau misalnya yang tadi kata Ibu itu yang apa sih namanya tuh? Yang ini yang energi panas bumi itu apa? Iya. Kan nanti juga di presentasi. Iya. Terus kalau yang itu 5 manfaat energi panas bumi juga di presentasi. 5 manfaat energi panas. Oh, boleh. Itu juga boleh. Itu termasuk kesatuan dari sini. Karena kan
yang di sebelah sini yang dekat kawah-kawah ini adalah tahapan prosesnya kan. Nah, manfaatnya boleh kalian jelaskan di yang sekitar rumah. Jadi kalian boleh jelaskan manfaat panas bumi itu untuk apa? Bisa di sebelah sininya. Ya, jadi semua maket ini bisa kalian jelaskan dengan baik, dengan detail sesuai dengan yang sudah kalian tulis di panduan. Oke, sampai sini paham? Bisa kita lanjutkan atau ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah ya? Oke, lanjut. Nah, tadi setelah menjelaskan maket ini boleh kalian biarkan tetap di depan kalian, tapi kalian lanjut ke penjelasan yang ini. Ya, yang di halaman setelahnya, setelah petunjuk maket. Di bawahnya nih, ini adalah materi sosial Sunda. Jadi kalian di sini akan menjelaskan, kan Kamojang itu adalah suatu daerah, suatu perkampungan. Nah, di suatu perkampungan pasti ada kehidupan sosialnya juga. Nah, salah satu bentuk kehidupan sosial adalah orang-orang ada yang melakukan kegiatan ekonomi atau bekerja. Pekerjaan apa saja yang biasanya ditemui di sekitar Kamojang tersebut? Kalian jelaskan, ya. Nah, kalau yang ini kalian menjelaskan dalam dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Sunda. Jadi misalnya kalian, Bu, di daerah Kamojang itu ada pekerjaan petani. Petani bahasa Sundanya adalah patani. Misalnya seperti itu. Jadi kalian menjelaskan pekerjaan ini dalam dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Sunda. Oke, paham? Lanjut ya. Nah, setelah menjelaskan jenis pekerjaan yang ada di Kamojang dalam bahasa Indonesia dan bahasa Sunda, di panduan setelahnya itu adalah English. Nah, untuk English ini ada 4 gambar, tapi kalian boleh hanya memilih salah satu gambar saja yang akan kalian jelaskan. Jadi misalnya kalian memilih farmer. Kalian jelaskan apa yang dilakukan si petani ini tentunya dalam bahasa Inggris. Ya. Bisa ya? Oke. Bu, Iya. yang Inggris bukannya di video ya? Nah, oke, itu tugas yang dari Mister Jadi kemarin ya yang di video. Tapi untuk yang presentasi ini kalian hanya fokusnya ke sini dulu. Ya. Jadi yang videonya nanti dulu kalian fokusnya ke tugas yang ada di panduan saja dulu Inggrisnya. Oke, bisa Diandra? Udah ngirim videonya. Gak apa-apa, kalau yang sudah mengirimkan video ke Mister Jadi tidak apa-apa. Tapi tetap di presentasi tetap harus ada karena ini kan satu kesatuan. Kalau misalnya sekarang Inggrisnya dicabut dari sini berarti hilang dong nilai Inggris dari SPC. Ya, jadi tetap disampaikan Inggrisnya tapi dari 4 gambar ini kalian cukup memilih salah satu saja mau memilih yang mana. Silahkan jelaskan sesuai yang harus dijelaskan. Jadi pasti sudah menjelaskan lebih detail tentang masalah ini. Apa yang harus kalian presentasikan. Ya, oke? Paham? Oke. Nah, setelah itu, nih kalian lanjut saja ke sini. Sebagai seorang muslim dan khalifah di muka bumi, kita harus menjaga kelestarian energi dan alam ini untuk keberlangsungan generasi yang berikutnya. Nah, di sini ini sudah masuk ke PLH dan PKN. Silakan kalian jelaskan dari sisi PLH bagaimana cara supaya lingkungan bisa tetap terjaga, lingkungan bisa tetap asri, meskipun di sekitar lingkungan tersebut dimanfaatkan sebagai tempat untuk melakukan atau tempat untuk pembuatan energi panas bumi menjadi energi listrik. Ini sempat dibahas juga oleh Pak Suroso pada saat talk show kemarin. Jadi kalian sudah dapat informasinya lebih banyak tentang ini. Terus untuk PKN-nya, apa hak dan kewajiban kita? Hak dan kewajiban kita tentang energi panas bumi ini. Ya. Sudah diisi kan pasti ini panduannya? Belum, Zayan belum diisi? Sudah, Bu. Sudah. Oke, yang belum diisi berarti Tinggal pastikan yang harus penggalan selesai itu, Bu, hari yang ini. agama, yang penggalan surat Al-Maidah. Oh, itu belum, Kenad. Belum. Aku mah juga sama itu. Oke, kalau yang belum, kalian bisa scroll lagi informasi di WA-nya, lihat yang misalnya pas bagian agama yang Al-Maidah ini informasinya yang mana, kalian simak kembali. Kalaupun tidak, langsung buka saja Al-Qur'annya, Quran surat Al-Maidah ayat 3 itu tentang apa? Tulis artinya, penggalannya hanya penggalan terakhir ya. Bu Reni boleh membantu menyebutkan?
penggalan ayat terakhirnya. Oh, al yauma akmaltu lakum dinukum. Oh, dinakum. Wa atmamtu Islam Madinah. Yang itu saja, hanya segitu saja. Kan ayat 3 ini panjang, tapi kalian hanya ambil penggalan terakhirnya saja. Ya. Sudah? Nah, untuk yang math ini tidak perlu dipresentasikan. Jadi kalian hanya akan presentasi sampai PLH PKN saja. Paham? Alhamdulillah. Oke. Paham, Nah, kirain setelah aku itu nggak harus dipresentasi. apa? Kirain aku semuanya harus dipresentasi. Kalau yang math tidak dipresentasikan karena nanti kalian khawatirnya kebingungan. Nah, tapi untuk math ini akan ada penilaian khusus karena kan nanti panduannya dikumpulkan. Nah, math akan dinilai dari situ, dari sininya langsung. Jadi bukan pada saat kalian berbicara. Oke, jadi pastikan ini sudah terisi dengan benar. Jangan sampai ada yang masih bolong-bolong, ini masih kosong belum terisi, kan sayang nanti nilainya tidak lengkap. Oke, nah tadi setelah selesai sampai PLH dan PKN berarti selesai sudah presentasi kalian. Silahkan tutup presentasi kalian. Bagaimana cara menutupnya? Kalian tinggal sampaikan saja. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya itu saja. Ya. Oke, coba ada yang bisa mencontohkan pembukaan dan penutup deh. Bahasa Inggris nanti menyampaikan pada saat presentasi mirip seperti di video tapi yang tentang pekerjaan yang ada di sini. Jadi kalian tinggal pilih saja dari 4. Sebentar, Bino tunjukkan gambarnya. Dari 4 pekerjaan yang ada di sini, silakan pilih salah satu saja pekerjaan apa yang akan dijelaskan lebih detail dulu. Nih, dari pengalaman kita jimit beberapa kali. Banyak yang terkendala, Bu, aku mic-nya nggak bisa dibuka. Bu, aku kameranya tidak bisa dibuka. Nah, itu akan menyulitkan kalian dan menyulitkan guru juga untuk menilai presentasi kalian. Jadi, untuk presentasi besok, silakan kalian pikirkan dari sekarang, gadget apa yang akan kalian pakai untuk presentasi besok. Kalau misalnya PC kalian tidak bisa mengeluarkan suara atau tidak bisa mengeluarkan muka, kamera kalian tidak bisa dibuka, berarti kalian cari nih besok mau pakai apa, entah itu pakai handphone orang tua kalian atau misalnya pakai laptopnya punya siapa. Jadi pastikan pada saat besok kalian presentasi kalian bisa menampilkan muka dan mengeluarkan suara juga, karena guru-guru tidak bisa menilai kalian kalau suaranya tidak keluar, kalau kameranya tidak dibuka, ya. Jadi ini dua hal ini harus kalian perhatikan juga, bukan hanya maket yang bagus, bukan hanya panduan yang terisi dengan benar, tapi kalau pada saat mau presentasi mic-nya tidak bisa, ya gimana mau menilainya? Sayang nanti kalian tidak ada nilai. Ingat, SPC ini adalah untuk nilai PAS kalian yang akan diambil untuk nilai rapot juga. Jadi tidak main-main ya, karena ini nilainya akan diambil untuk rapot kalian semester 1 ini. Oke, paham? Oke, yuk on it yuk. Coba sekarang udah bisa belum on it? On it? Konita jadi sudah bisa keluar suaranya belum? Oke, Onitnya tidak menyaut. Ada yang lain mau mencoba? Hanya pembukaan dan penutup saja. Hanin, yuk boleh Hanin. Hanin dibuka kameranya Hanin. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noraisha Sabita Hanin dari kelas 4 Museum. Di sini saya akan coba mempresentasikan simple project collaboration dengan tema energi dan environmental. Ya. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitu. Keren ya. Hanin, seperti itu ya besok ya. Teman-teman yang lain coba, Bu Indah mau dengar suara laki-laki. Aku
Akmal. Akmal mah sudah tadi. Yang lain dulu ah. Akmal yang lain dulu. Kata ibu yang udah boleh lagi. Iya boleh, tapi Bunda mau denger yang lain dulu ini barangkali yang laki-laki ada yang mau juga. Kalau tidak ada Akmal boleh. Aku, Alfari. Alfahri sudah tadi. Katanya Ibu Kanisa. Katanya boleh 2 kali. Iya memang. Bu Ina mau ngasih kesempatan yang belum sama sekali dulu. Ya kenapa? Nasya, Bu Ina mintanya laki-laki loh. Wanita Ibu. Onit udah ada suara, yuk boleh lah. Dari tadi Onit udah nyoba-nyoba. Coba Onit yuk Onit. Ya, nanti setelah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, nama saya Komika. Sekarang saya mau mencoba untuk mempresentasikan tentang energi panas bumi. Terus penutupnya gimana? Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Onit udah keren, tapi nih yang Bu Indah lihat dari sini ya, Onit matanya nggak ada ke atas. Nah, harusnya gitu, betul. Tadi tuh nggak kelihatan, jadi Onit dari sini sampai bawah, dari mata ke atasnya nggak ada. Jadi kan bingung ya. Jadi pastikan nih sebelum kalian mau berbicara, paskan dulu kameranya. Sudah cantik belum nih di kamera? Bisin nanti kelihatan cabi nih kayak Bu Indah kalau lihat kamera. Dari sebelah sini mah cabi pindah ah. Jadi kalian juga posisikan kameranya supaya terlihat cantik di kameranya, supaya terlihat keren di kameranya ya. Jadi jangan asal-asalan disimpan kameranya. Oke, Onit terima kasih sudah bagus. Tapi tambahkan ya nanti namanya. Onit namanya nama lengkap ya, jangan hanya Konita dari kelas 4 Iridium, jangan seperti itu. Jadi lengkap namanya. Konita Ibu apa? tadi aku ngomong Ibu, Ya. tadi aku ngomong lengkap. Hah? Oh, Tadi aku kasih namanya lengkap. mau lengkap tapi lupa gitu. Suaranya nggak masuk ke situ, Ibu. Suaranya nggak masuk ke Ibu. Oh gitu, iya tadi Bu Indah mendengarnya hanya Konita kelas 4 Iridium. Jadi ingat ya, pada saat memperkenalkan diri sampaikan nama lengkap kalian, tidak hanya nama panggilan saja. Oke, sudah ada lagi yang mau mencoba? Nasya. Oh Nasya, yuk. Laki-laki pada kemana ini teh? Oh Levi. Apa Ibu? Oh Jabar. Emir, Bu. Jadi gimana tuh ini Nasya, Jabar, Emir? Oh, Nasya. gimana Pak Irfan? Ibu. Om Pimpa. Oh, kata Pak Irfan satu orang laki-laki saja karena ini sudah setengah 12. Nasya nanti japri Bu Indah ya. Ya. Oke, yuk Jabar coba. Jabar dibuka kameranya. Nah. Mukanya nggak kelihatan kalau kayak gitu. Mundurin sedikit. Kameranya mundur. Nah, kan ganteng tuh. Yuk coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alexa Maulana Jabar dari kelas 4 Platinum. Hari ini aku akan mentemakan English. English? Iya, Bu. Tentang apa presentasinya? Mempresentasikan tentang perubahan energi. Energi Itu apa? Ibu? Energi Panas bumi menjadi energi apa? energi listrik. Menjadi energi Listrik. sip. Oke, sekarang penutupnya gimana Jabar? Hah? Penutupnya. Sekian Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Sekian dari Presentasi dari saya. Ya. Terus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Jabar. Nah, untuk besok kameranya tidak dipegang gini ya. Karena kalian akan terdistrak, akan terganggu dengan harus megang-megang kamera handphone. Kalau yang pakai handphone. Jadi kalau yang pakai handphone, kalau di rumahnya ada tripod, please Mister. Kalau di rumahnya ada tripod,
ya. Silahkan handphonenya simpan di tripod supaya tidak usah kalian pegang-pegang. Kalau tidak ada tripod, sandarkan misalnya. Bu punya Bu tripod tapi bisa jatuh. Kalau Harus gimana? berdiri. Kalau di laptop gimana Bu? Ya tuh yang laptop mah enak banget justru. Tinggal dibuka laptopnya udah kan nggak akan dipegang-pegang kameranya. Ini untuk yang pakai handphone. Kan kayak tadi Jabar, handphonenya dipegang ini. Komputer Bu. Yang komputer juga sama, webcamnya tinggal disimpan aja di atas komputernya atau pakai tripod juga bisa. Ya. Bukan laptop, tripod Bu, jatuh-jatuh. Harus berdiri Bu atau duduk? Berdiri atau duduk, saran Bu Winda mending duduk saja supaya market kalian bisa disimpan dengan aman. Karena kan kalau dipegang-pegang gini, khawatirnya nih ada yang lemnya belum kuat, pas diangkat gini, wah sutetnya jatuh. Nanti kan jadi gempa bumi atau kayak. Ya. Oke, siap ya? Nah. Oh, oke. Jadi intinya, nih besok kalian presentasinya adalah urutannya seperti tadi ya. Setelah memperkenalkan diri, kalian langsung presentasikan yang poin agama. Setelah itu lanjut ke sains bahasa, lalu sosial Sunda tentang pekerjaan, kemudian English, memilih salah satu gambar saja, dan yang terakhir adalah PLH PKN. Jangan lupa tutup juga dengan kata-kata penutup yang tadi sudah diajarkan. Oke? Sekian dari Bu Indah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, informasi untuk besok ya, biar tidak keliru. Nah, maket yang sudah dibuat ini, tadi kan di tata cara presentasi tadi sudah dijelaskan, maket dan orang yang presentasinya itu harus terlihat jelas, suaranya juga harus terdengar nyaring seperti itu. Terutama untuk maket ini harus terlihat jelas ketika kalian menjelaskan sains. Proses pengolahan dari energi panas bumi sehingga menghasilkan energi listrik, itu ya. Kalau sudah menjelaskan sains, lantas maketnya mau disimpan aja seperti ini, boleh seperti itu ya. Jadi intinya ketika kalian menjelaskan proses pengolahan panas bumi menjadi energi listrik, maketnya harus terlihat jelas. Bahkan kalau bisa kalian sambil ditunjukkan ya, sambil menjelaskan sambil ditunjukkan. Ini bangunannya apa, ini apa, ini apa, seperti itu. Dan bagaimana prosesnya itu ya untuk maket. Kemudian tadi ada yang bertanya, Bu, ketika presentasi besok itu ada sesi tanya jawab tidak? Nah, ini bisa jadi ada sesi tanya jawab, bisa jadi tidak ada, tergantung presentasi yang kalian berikan ke kami. Kalau presentasinya lengkap sesuai yang sudah tadi Bu Winda sampaikan, kami tidak akan ada sesi tanya jawab lagi. Tapi kalau presentasinya masih ada yang kurang-kurang, kami akan mencoba bertanya. Misalkan nih Bu Reni kurang lengkap menjelaskannya, Bu Reni tidak menjelaskan pekerjaan yang ada di sekitar Kawah Kamojang. Nanti ada Bapak Guru yang akan atau Ibu Guru yang akan bertanya ke Bu Reni. Misalkan, Bu Reni di sekitar Kawah Kamojang itu bagaimana kehidupan sosial ekonominya, pekerjaan apa saja yang Bu Reni temukan di sana, seperti itu ya. Tapi kalau presentasinya lengkap, tidak ada sesi tanya jawab ya. Kemudian, Bu, waktu presentasinya kapan? Nah, insya Allah kita akan presentasi besok. Besok dari mulai pukul 8.30 sesi pertama sampai pukul 9.30. Kemudian kita break untuk sholat duha dan snack time dulu. Kita akan lanjutkan lagi sesi kedua dengan kelompok yang berbeda, yaitu di jam 10 sampai jam 11.30 ya. Seperti itu ya. Itu Saleh dan Saleha informasi yang bisa diberikan sama Bu Reni dan Bu Winda beserta Bapak Ibu Guru yang lainnya. Diingat-ingat kembali ya, apa saja yang harus kalian lakukan, apa saja yang harus kalian persiapkan, dan bagaimana presentasi untuk besok. Tadi sudah disampaikan dari awal sampai akhir. Satu lagi, nah ketika kalian boleh hari ini atau boleh besok pagi mungkin ya Pak, paling lambat besok pagi, seperti di layar yang sudah kalian lihat, silahkan kalian ambil gambar maket kalian beserta kaliannya tapi dengan jelas, seperti yang contoh yang dilihat di layar itu. Silahkan dikirimkan di grup kelompoknya, SPC dan field tripnya masing-masing gitu ya. Jadi silahkan difoto maket yang sudah kalian buat ini, kemudian beserta kaliannya seperti contoh Bu Fatma di situ di layar.
Ya. Kemudian silahkan kalian kirimkan ke kelompok grup WA-nya Field Trip dan SPC. Itu saja Saleh dan Saleha, berhubung sudah pukul. Ibu, Oh, boleh. Atar dulu, apa Tar? Nanti pas Ibu mau tanya pakai green screen, Bu. Bagaimana saya lagi? Pas di fotonya boleh pakai green screen. Oh, untuk backgroundnya ya, bebas. Boleh menggunakan green screen atau boleh kalian menggunakan spot-spot di rumah kalian. Bebas ya, bebas. Oke. Ibu mau nanya. Oke, selanjutnya Faras dulu. Ibu pembagian waktunya ada di WA, Bu. Nah, nanti kami akan informasikan nih, contoh nih grup Bu Reni itu kan ada 11 orang ya. Nanti yang 11 orang ini akan dibagi menjadi dua grup. Kemudian nanti akan masuk ke link yang sudah ditentukan. Karena tadi informasi dari Bu Winda kan sudah dijelaskan bahwasanya kalian presentasi bukan di depan Bu Reni, tapi di depan Bapak Ibu guru yang lainnya. Seperti itu. Ya. Nanti akan ada informasinya. Selanjutnya sudah tidak ada lagi. Kalau sudah, alhamdulillah ya, Saleh dan Saleha, anak-anak Imagrum yang keren. Silahkan latihan presentasi, masih ada waktu hari ini setelah sampai besok pagi. Silahkan kalian boleh latihan di depan cermin, ekspresinya bagaimana, kemudian intonasinya juga bagaimana. Kalian bisa menilai kok, oh saya sudah bagus nih presentasinya, oh saya kayaknya kurang lengkap deh, atau ekspresi wajah saya kayaknya terlalu tegang atau bagaimana. Nah, kalian bisa menilai diri kalian sendiri ya. Silahkan berlatih, selamat berlatih, bertemu lagi besok dengan Bapak dan Ibu Guru dengan kelompok yang lainnya ya di penilaian presentasi dari Simple Project Collaboration. Oke, Imagdom, kita tutup meeting ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih semuanya. Kalian setelah ini silahkan untuk siap-siap sholat zuhur dan boleh makan siang. Boleh juga untuk istirahat. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yo, boleh live dari meeting ini.